Pernah kebayang nggak kalau akuarium di rumah Anda itu bukan cuma sekedar kotak kaca isi air, tapi sebuah karya seni yang hidup? Nah, itulah yang mau kita bedah kali ini. Akuarium alam atau nature aquarium, sebuah ekosistem yang dirancang sempurna, terutama buat ikan-ikan cantik seperti neon tetra. Di sini tiap elemen itu punya cerita sendiri. Oke, coba kita lihat lebih dalam ya. Ini bukan sekedar akuarium buat piara ikan loh. Ini sebuah filosofi, sebuah gaya yang dipelopori oleh maestro aquascape legendaris Takashi Amano. Jadi tujuannya itu bukan cuma memelihara ikan, tapi benar-benar menciptakan kembali sepotong alam liar yang otentik di dalam ruangan kita. Sebuah aquascape yang seolah-olah bernapas. Nah, ini nih pertanyaannya. Coba deh lihat. Ini foto pemandangan alam liar atau jangan-jangan sebuah akuarium? Justru pertanyaan inilah yang jadi jantung dari gaya nature aquarium. Tujuannya adalah menangkap esensi alam sesempurna mungkin, sampai-sampai kita jadi bingung mana yang buatan manusia dan mana yang asli dari alam. Jadi, apa sih rahasia di balik semua ini? Kenapa bisa kelihatan alami banget? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep dari Jepang yang namanya wabi-sabi. Jadi, wabi-sabi ini intinya adalah seni menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Daripada ngejar semua harus simetris, harus sempurna, gaya ini justru merangkul kekacauan yang indah dan organik dari alam. Hal-hal seperti asimetri, kesederhanaan, bahkan proses perubahan itu sendiri, itu semua malah dirayakan. Nah, kalau kita jabarkan, prinsip-prinsip inilah yang bikin tata letaknya jadi terasa hidup, punya nyawa, dan nyentuh secara emosional. Bukan cuma pajangan cantik. Ini soal bagaimana kita bisa merasakan alam di dalamnya, bukan cuma sekedar melihat. Oke, salah satu cara paling gampang buat paham apa itu nature aquarium adalah dengan membandingkannya dengan gaya lain. Coba lihat perbedaannya dengan gaya Belanda atau Dutch style. Kalau Dutch style itu ibarat taman bunga yang padat dan penuh warna-warni, nah gaya ADA ini lebih ke menciptakan sebuah pemandangan alam, sebuah lanskap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, bagian praktisnya. Gimana sih caranya mengubah kotak kaca biasa jadi sebuah landscape yang hidup? Semuanya itu bertumpu pada 3 pilar utama. Pilar pertama, dan ini fondasinya, adalah hardscape. Ini kerangkanya, batu dan kayu. Dan penataannya ini nggak asal-asalan ya. Semuanya mengikuti prinsip seni kayak golden ratio buat menciptakan keseimbangan yang alami dan enak dilihat. Makanya titik fokusnya nggak pas di tengah biar nggak kaku. Tujuannya? Buat menciptakan kedalaman, perspektif, dan alur seolah-olah kita lagi ngintip ke sebuah lembah atau hutan mini. Lanjut ke pilar kedua, tanamannya. Nah, di sini kuncinya adalah minimalis. Beda sama gaya lain yang koleksi banyak jenis tanaman, di sini kita justru pakai lebih sedikit spesies, mungkin sekitar 5-8 jenis saja. Kenapa? Tujuannya adalah realisme, bukan pamer variasi. Dengan palet yang terbatas, suasananya jadi lebih menyatu, lebih natural, seolah-olah kita beneran lagi lihat sepotong alam liar. Membangun aquascape itu sebuah proses yang penuh perhitungan dan berlapis-lapis. Nah, kalau kita ikuti 5 langkah ini, mulai dari memilih tata letak, menata substrat dan hardscape, menanam, sampai mengisi air dan proses cycling, ini akan memastikan kita membangun fondasi yang kokoh untuk sebuah akuarium yang nggak cuma indah, tapi juga sehat. Dan pilar ketiga, ini dia yang sering dilupakan, teknologi. Harus diingat ya, dunia hijau yang subur dan cantik ini ditenagai oleh teknologi. Pencahayaan berkualitas tinggi dan injeksi CO2 itu bukan lagi pilihan, ini hukumnya wajib. Tanpa dua hal ini, tanaman kita nggak akan bisa tumbuh subur. Lampu-lampu canggih zaman sekarang itu fungsinya jauh lebih dari sekedar menerangi. Mereka ini udah kayak kuas bagi seniman aquascape. Kita bisa atur suhunya, warnanya, untuk meniru cahaya matahari alami, mulai dari suasana pagi hari yang hangat sampai senja yang temaram. Ini bener-bener alat artistik. Oke, lanskapnya udah jadi, tanamannya udah mulai tumbuh subur. Tapi rasanya masih ada yang kurang. Mahakarya ini belum lengkap tanpa elemen terakhirnya yang paling penting. Dan ini dia jawabannya, langsung dari sang maestro sendiri. Takashi Amano bilang, akuarium alam baru selesai ketika ikan ditempatkan di dalamnya. Jadi, ikanlah yang jadi sentuhan akhir. Mereka yang membawa gerakan, skala, dan kehidupan ke dalam lanskap yang tadinya diam. Nah, kuncinya di sini adalah memilih ikan yang tepat. Biasanya, ikan-ikan kecil yang suka bergerombol atau schooling seperti neon tetra ini. Kenapa? Karena gerakan mereka yang kompak itu justru bikin aquascapes-nya terasa lebih luas dan dinamis, tanpa mencuri perhatian dari landscape-nya. Mereka ini ibarat aktor pendukung, bukan bintang utamanya.
Merawat neon tetra di dalam ekosistem seperti ini sebetulnya jadi lebih mudah loh. Kenapa? Karena seluruh sistemnya dari awal memang dirancang untuk seimbang. Tanaman yang lebat itu secara alami menjaga kualitas air tetap bagus, sekaligus jadi tempat sembunyi yang bikin neon tetra merasa aman dan warnanya keluar maksimal. Jadi tugas utama kita cuma satu, konsisten. Jaga rutinitas ganti air dan kasih makan, supaya ekosistem yang udah sempurna ini tetap stabil. Nah, jadi akuariumnya sudah jadi, ikan sudah masuk, semuanya tumbuh subur, selesai dong. Eits, tunggu dulu. Sebuah nature aquarium itu nggak pernah ada kata selesai. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi wabi-sabi. Aquascape itu kan sebuah cerita hidup yang terus berubah, terus berevolusi. Momen di mana dia berada di puncak keindahannya itu mungkin cuma sesaat, cuma satu hari. Dan momen singkat itulah yang justru sangat berharga untuk kita nikmati. Makanya, perawatan rutin itu bukan lagi dianggap sebagai tugas atau pekerjaan rumah. Ini lebih mirip kayak merawat pohon bonsai. Setiap kali kita memangkas tanaman atau mengganti air, itu adalah bagian dari praktik seni yang terus berjalan. Peran kita pun bergeser dari yang tadinya desainer menjadi penjaga perubahan. Kita dengan sabar membimbing pertumbuhannya seiring waktu. Dan ini mungkin jadi renungan terakhir buat kita. Kalau sebuah karya seni yang hidup itu nggak pernah benar-benar selesai, apa ya yang bisa kita pelajari dari situ tentang alam itu sendiri? Pada akhirnya, Nature Aquarium ini lebih dari sekedar hobi. Ini adalah cara baru untuk memandang dunia dan bagaimana kita terhubung dengannya. Sebuah pengingat yang indah bahwa kecantikan sejati itu justru ada dalam siklus pertumbuhan dan perubahan yang tanpa henti.